Assalamualaikum, selamat datang di channel Ana Jawara. Lagi-lagi ada kiriman yaitu Sony ya. Masuk lagi yaitu Sony. Nah, sebelumnya ini dari siapa ini? Dari pokoknya dari Depok ya. Ini dari Depok dan ada tulisannya, keluhannya seperti ini ya. Sony XZS keadaan LCD blank tapi mesin indikator cas merah dan ini ya tidak bisa nyala. LCD barunya pun tidak bisa nyala, jadi dibelikan LCD baru tetap tidak nyala. Nah ini ya seperti ini, jadi aslinya itu blank hitam atau kondisi hanya dinyalakan hanya getar, indikator cas nyala, di telepon masih nyambung kalau posisi nyala. Oke, langsung saja kita eksekusi dan posisinya sudah bongkaran seperti ini, sudah ada 2 LCD ya teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi dan kita cek di sini LCD yang pertama yaitu LCD orinya. Kita coba, memang tidak nyala, dan untuk yang LCD baru tetap tidak nyala. Oke, langsung saja kita eksekusi, baru kita kerjakan yang lain-lainnya. Oke, kita cek dulu yaitu di sini. Langsung saja kita ambil multitester karena ini kita cek dulu ya tegangan voltasenya sampai di sini atau enggak, sampai ke fuse. Biasanya kerusakannya di fuse sini ya teman-teman. Saya sudah berapa kali mencobanya dan downnya untuk fuse nya kita jumper. Oke, langsung saja, sebelum langsung kita jumper kita cek dulu tegangannya di sini. Ini ya, kita cek untuk fuse nya putus atau enggak. Oke, di sini kita cek fuse ternyata putus. Kita coba nyalakan dan kita akan cek dulu. Kalau memang fuse mati teman-teman, kita harus melepaskannya, atau kalau tidak bisa melepaskannya, kita bisa yaitu langsung jumper saja. Fuse itu seperti resistor yang di sini. Resistor tersebut adalah sebagai saklar atau sekring ya, bukan saklar tapi sekring. Oke, kita cek di sini dan ternyata ini ya, fuse memang mati. Harusnya kalau hidup itu nyambung, ada 00-nya ya di sini. Oke, untuk di sini kita cek pakai multitester yang manual atau analog saja. Nah, di sini tidak ada tegangan untuk fuse-nya. Harusnya dia ada tegangan full ya, atau short, kayak short itu ya. Karena ini fuse sebagai apa ya, sekring. Jadi seperti ini, kalau kelihatan saya dekatkan seperti ini. Nah, seperti ini pun kita kalau mau nyopot juga deket-deketan. Kalau yang tidak biasa jumper atau nyopot seperti ini akan susah. Nah, di sini saya langsung saja kita kerjakan, yaitu saya jumper saja. Kita pakai kabel jumper, kemudian kita pakai yaitu T0 seperti ini. Untuk kabel jumper kita harus melumuri T0 dulu atau timah. Setelah itu seperti ini, harus hati-hati.
Dan oke, kalau sudah kita jumper, kita tinggal pasang kembali untuk tutup-tutupnya dan sebagainya. Kita pasang kembali supaya langsung kita lem dan langsung kita eksekusinya, atau kita rapetin aja seperti ini. Oke teman-teman, yang belum like dan subscribe-nya silahkan like dan subscribe-nya di channel saya ini. Untuk yang belum jelas atau gimana bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung pasang LCD. Oke, cara memasangnya sangat mudah sekali dan kita lem seperti ini teman-teman. Kita pasang untuk soketnya, kemudian kita lem. Sangat mudah pokoknya teman-teman. Nah, untuk lem kita memakai A7000 dan setelah itu kita press. Untuk press kalian bisa menggunakan karet, gelang, atau bisa menggunakan alat seperti ini. Setelah beberapa menit kita lepaskan. Kalau sudah benar-benar kering, nah langsung saja kita nyalakan dan di sini sudah fix bisa nyala. Oke, seperti ini untuk tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah seperti ini ya, sudah done. Kita cek semuanya sebelum kita kasih ke usernya. Kita cek yaitu bagian touchscreen-nya. Di sini ada sandinya, saya tidak tahu. Nah di sini yang penting sudah bisa kita sentuh teman-teman. Langsung saja kita kembalikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.